Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Luse Nonton Film. Pada episode kali ini Mimin akan bawakan cerita tentang The Autopsy of Jane Doe, adalah film horor supernatural 2016 yang disutradarai oleh Andre Fredal. Film ini dibintangi oleh Emile Hirsch dan Brian Cox sebagai ayah dan anak koroner yang mengalami fenomena supernatural saat memeriksa tubuh seorang wanita tak dikenal, diperankan oleh Owen Kelly. Tommy Tilden dan anak lelakinya Austin bekerja sebagai tim koroner untuk kepolisian di sebuah daerah pinggiran Amerika Serikat. Satu waktu, ada sebuah kasus pembunuhan massal yang masih membuat para kepolisian kebingungan akibat polanya yang acak dan juga atas penemuan mayat lain yang terkubur di perumahan lokasi TKP yang sama sekali tak beridentitas dan tak ada kaitannya dengan semua korban di lantai atas rumah tersebut. Polisi Sheldon Burke, Michael McElhatton, lantas mengirim mayat misterius tersebut ke rumah koroner dan meminta Tommy untuk segera menyelidiki kematiannya, penyebab juga kemungkinan identitas yang harus segera dilaporkan pada publik. Seluruh tugas itu harus selesai malam itu juga karena keesokan paginya, laporan sudah harus diterima kepolisian pusat. Awal mula melihat mayat tanpa identitas tersebut alias Jane Doe, baik Tommy dan Austin sudah merasa ada yang aneh. Pasalnya, mayat yang diperkirakan sudah tertimbun tanah yang cukup lama memiliki tekstur tubuh yang masih bisa dibilang sangat baik. Tidak ada cacat, lebam atau pembusukan yang biasanya umum terjadi pada mayat-mayat yang biasa mereka terima. Mengenyampingkan pertanyaan tersebut, Tommy dan Austin lantas memulai untuk autopsi. Mulai dari membedah perut untuk melihat isi perut dan memberikan saluran pencernaan mayat wanita itu. Begitu dibedah, perut mayat tersebut mengeluarkan darah, padahal seharusnya mayat sudah tidak mengeluarkan darah sebanyak itu karena pendarahan sudah berhenti. Austin yang semula sudah akan pulang dan akan berkencan dengan kekasihnya, Emma Ophelia Lovibond, lantas kembali lagi ke ruang autopsi untuk membantu ayahnya. Awalnya ayahnya menyuruh anaknya tersebut pergi, namun Austin keras kepala untuk membantunya, mengingat ada 3 mayat lain yang sudah mereka autopsi, jadi 1 mayat lagi tidak jadi masalah. Meski heran, Tommy dan Austin tetap terus meneliti mayat. Kebingungan benar-benar melanda mereka berdua. Setelah tidak menemukan adanya trauma atau lebam di tubuh mayat tersebut, warna mata yang berubah jadi abu, gigi geraham bawah sebelah kiri hilang, lidah terputus, tulang engsel kaki dan tangan yang remuk, kulit pucat mulus, kini mereka berdua menemukan kejanggalan lain setelah membelah perut mayat itu. Begitu berhasil membuka tulang rusuk, Tommy dan Austin dikagetkan kembali oleh paru-paru yang gosong berikut semua organ dalamnya, jantung yang tersayat. Saat ia membuka usus mayat tersebut, Austin juga menemukan sebuah bunga jenis Datura stramonium atau yang dikenal dengan bunga Jinsonweed atau kecubung di dalam saluran pencernaan mayat itu. Tommy dan Austin mulai berpikir keras apa yang sebenarnya terjadi pada mayat misterius yang kini sedang mereka autopsi. Mereka juga menemukan sebuah kain yang digulung dan diikat berisikan gigi geraham yang hilang. Saat Austin membukanya, ia juga menemukan adanya angka Romawi, huruf dan bentuk diagram yang aneh dalam kain tersebut. Begitu kain itu terbuka, keanehan mulai terjadi. Lampu-lampu mulai berkedip tak berhenti, saluran radio mulai terdengar kacau. Meski demikian mereka tetap melanjutkan autopsi sampai akhirnya mereka menemukan banyak tanda-tanda aneh yang berpola sama dengan pola di kain di bawah kulit mayat wanita itu. Saat itu terbuka, keanehan kembali terjadi dan semakin parah. Lampu meledak dan membuat ruangan gelap gulita. Tommy dan Austin akhirnya memutuskan untuk meninggalkan ruang koroner, namun mereka terjebak. Mereka pun kembali ke ruang autopsi dan kembali memeriksa mayat. Tiba-tiba saja ruangan terkunci, Austin segera mencoba membuka pintu itu dengan kapak. Namun saat ada celah terbuka, Austin melihat salah satu mayat yang hilang berkeliaran di lorong. Mereka segera sadar bahwa keanehan tersebut berasal dari mayat wanita tersebut. Mereka segera memutuskan untuk membakar mayat itu. Namun tak berhasil, malah semakin menjadi-jadi. Tommy dan Austin lantas berhasil kabur, begitu lift kembali aktif mereka masuk untuk melarikan diri. Namun belum berhasil naik, lift kembali berhenti. Pintu lift jadi macet, Tommy melihat mayat muncul tiba-tiba di depan lift. Panik, Tommy segera merebut kapak dari Austin lantas menebas mayat itu. Sialnya, itu hanya pandangan Tommy saja, mayat yang ia lihat adalah Emma, kekasih Austin yang kembali ke ruang koroner karena Austin tak kunjung mengunjunginya. Tak ada pilihan lain, mereka kembali ke ruang koroner. Mereka ingin segera memecahkan kasus Jane Doe. Austin kembali memeriksa potongan nomor dan huruf juga pola dalam kain. Lantas mereka berhasil menemukan sesuatu. Kain itu mengacu pada ayat Alkitab yakni Imamat pukul 20:27, tentang mengutuk penyihir.